untuk materi kali ini saya akan membahas materi tentang data di kasus yang nyata. Nah, ini nanti merupakan materi kunci yang nanti akan berdampak ke pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, pertama, data kasus pertama yang saya angkat di sini itu adalah tentang kartu studi mahasiswa atau yang biasanya disebut oleh para mahasiswa itu sebagai KRS, Kartu Rencana Studi. Nah, di mana kartu ini biasanya mereka peroleh setelah mereka mengisi SSO. Jadi, kalian ambil mata kuliah untuk semester ini, kemudian nanti KRS tersebut bisa di-download, nah kemudian dicetak. Nah, biasanya kalau perkuliahannya tidak daring seperti ini, setiap selesai mengikuti perkuliahan atau ketika kelas itu sudah berakhir, maka nanti mahasiswa akan memintakan tanda tangan dosennya ya maksudnya untuk tanda tangan untuk KRS tersebut kayak gitu. Nah, jadi di dalam KRS di kolom yang belakang itu kan ada kayak 16 pertemuan terus kolom kecil-kecil. Nah, itu biasanya nanti diparaf oleh dosen gitu. Nah, ini merupakan salah satu KRS mahasiswa. Kebetulan PA-nya adalah saya. Gambaran dari kartu rencana studi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa itu adalah seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa secari kertas ini, kartu rencana studi, ini sebenarnya dia disusun oleh banyak sekali data, gitu ya. Nah, apa saja sih data-data yang menyusun kartu rencana studi ini? Nah, ini nanti akan kita bahas. Yang pertama, ini ya beberapa data pada KRS tersebut. Yang pertama adalah data fakultas. Nah, yang kedua adalah data program studi. Nah, yang selanjutnya adalah data kelas dan nama pembimbing akademiknya gitu. Karena kan beda kelas kan nama pembimbing akademiknya beda ya. Kalau manajemen informatika mungkin hanya satu kelas untuk saat ini, tetapi bisa jadi untuk di masa depan 2 kelas atau 3 kelas dan masing-masing kelas itu pembimbing akademiknya berbeda-beda gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah data tahun akademik fakultas, ya kan? Nah, selanjutnya adalah data tentang identitas dari mahasiswa itu. Jadi mahasiswa yang mengambil KRS itu, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data dosen yang aktif dia mengajar pada semester tersebut. Nah, kemudian data mata kuliah per semester, ya kan, karena kan KRS itu mahasiswa semester 1, kemudian mahasiswa semester 3, mahasiswa semester 5, kemudian beda prodi, itu kan mata kuliahnya beda-beda ya. Nah, jadi ada data mata kuliah itu per semester dan per prodi ya, ini harusnya per prodi juga. Nah, kita kembali dulu ke halaman yang sebelumnya, ke slide yang sebelumnya ini ya. Jadi, karena Universitas Duta Bangsa ini kan dia merupakan sebuah institusi yang memiliki 4 fakultas ya. Nah, otomatis Fakultas Ilmu Komputer ini merupakan sebuah data. Jadi, mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, ya dia di Fakultas Ilmu Komputer, nggak bisa tiba-tiba dia diakui sebagai Fakultas Ilmu Kesehatan misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi ada data tentang fakultas itu sendiri dan komponen-komponen dari fakultas yang meliputi dosen, meliputi mahasiswa, meliputi kelas, meliputi mata kuliah, macam-macam lah ya, meliputi keuangan juga. Nah, terus yang selanjutnya adalah data tentang mahasiswa itu sendiri nih, ada nomor daftar ini ya, kemudian NIM, ada nama, kayak gini. Nah, kemudian juga ada tadi data program studi. Nah, ini Mbak Alvina Damayanti ini dia diidentifikasi di program studi sistem informasi, ya kan? Nah, sistem informasi itu jenjangnya apa? S1 gitu. Karena kan bisa jadi gini, kayak di Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada D3 keperawatan dan S1 keperawatan gitu ya. Itu mengapa kok jenjang itu dia juga harus ngikut di
program studi. Karena kan ya siapa tahu kalau di masa yang akan datang misalkan ada D3 Sistem Informasi atau ada S2 Sistem Informasi. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian yang dimaksud dengan tahun akademik itu adalah ini 2020-2021 ganjil gitu. Nah, jadi nanti bisa diidentifikasi mahasiswa tersebut, mahasiswa atas nama Alvina Damayanti ini pertama kali dia masuk itu di tahun akademik apa, kemudian nanti dia lulus itu pada tahun akademik apa gitu. Jadi berbicaranya itu semester itu memang dikaitkan dengan tahun akademik, di mana tahun akademik itu dibagi menjadi dua, yaitu ganjil dan genap. Ganjil itu September sampai Februari, kemudian Maret sampai Agustus itu nanti genap, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada data pembimbing akademik, ya kan. Nah, terus kemudian di sini juga ada data mata kuliah dan data kelas, ya kan. Nah, kemudian ini mata kuliah ini juga melingkupi SKS-nya ya. Nah, kayak gitu. Jadi bisa ketahuan nih Mbak Alvina Damayanti ini di tahun akademik 2020-2021 ganjil ternyata dia mengambil 20 SKS dalam perkuliahannya, kayak gitu ya. Nah, jadi sampai sini kita tahu bahwa RS atau kartu rencana studi yang ini pasti semua mahasiswa mempunyai ya, itu ternyata memiliki banyak sekali data. Data yang tersusun di dalamnya itu ada sangat banyak. Ini baru KRS, ini belum berbicara tentang keuangan, jadi jangan pusing dulu ya. Nah, ini saya back. Nah, ini sudah saya bahas di sini. Yang pertama, kita fokus di sini dulu ya, jangan lihat yang kemana-mana dulu. Nah, ini yang pertama ada data fakultas. Nah, ilustrasi atau gambaran gitu ya, data fakultas itu apa? Ini saya giniin dulu. Adalah yang pertama kode fakultas gitu, kode fakultas. Jadi memang di fakultas itu memiliki kode. Ini nanti berkaitan dengan NIM mahasiswa, nomor induk mahasiswa. Jadi dengan melihat nomor induk mahasiswa, kita bisa tahu fakultasnya dia itu di mana, kemudian program studinya apa kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nama fakultas. Ini perlu disimpan karena apa? Karena kalau cuman kode doang, nggak ada namanya ya kita kan nggak hafal ya. Kalau mungkin ini fakultasnya masih 4, kalau misalkan 10 tahun ke depan ternyata UDB fakultasnya udah 10 misalkan. Kita cuman kode-kode aja, terus kita ada rekrutmen baru misalkan tenaga BAAK atau akademik yang baru, mereka harus menghafalkan kan itu membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Nah, itu makanya di sini ada nama fakultas. Belum lagi kalau buat nyetak KRS ya, KRS mahasiswa itu kan ada tulisan Fakultas Ilmu Komputer. Nggak mungkin kan di tulisan Fakultas Ilmu Komputer yang tadi itu tiba-tiba ditulisin 01 gitu ya. Mahasiswanya bingung ini 01 apaan gitu ya. Mungkin kalau mahasiswa lama udah tahu, kalau mahasiswa baru 01 ini maksudnya apa gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alamat fakultas. Nah, ini nanti juga bisa diganti. Misalkan alamat fakultasnya suatu ketika kita sudah bersatu nih gedung-gedungnya itu nanti bisa diedit. Nah, kemudian setelah itu nama dekan dan nama wakil dekannya. Nah, kayak gitu. Atau mungkin bisa hal-hal lain yang berkaitan dengan fakultas itu. Misalkan fasilitas, terus kemudian apa ya, misalkan masing-masing fakultas itu juga memiliki kode yang dihubungkan dengan inventaris, misalkan ada fakultas ilmu kesehatan mau pinjam barang di fakultas ilmu komputer gitu, misalkan di data fakultas itu ditambahin kode penawaran atau kode peminjaman gitu, it's okay. Yang penting gambaran kasar tentang data fakultas itu adalah ini gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data program studi. Nah, ilustrasi data program studi itu adalah yang pertama kode program studi. Ini ya yang saya katakan tadi nanti akan ngefek di NIM mahasiswa. Nah, kemudian jenjangnya S1 kah, D3, S2 atau apa gitu ya. Nah, kemudian nama program studinya. Nah, setelah itu yang ketiga ini ada data kelas ya. Jadi ada kode kelas dan
eee, pembimbing akademiknya, atau nama kelas nih misalkan, atau nama kelas gitu ya, itu juga bisa. Jadi, ilustrasi data kelas, di sini kan ada kode kelas, contoh SI19A1. Nah, terus ada nama kelas. Maaf ya, ini ada nama kelas, contohnya adalah Sistem Informasi Angkatan 2019 kelas A ke 1. Jadi ini kayak deskripsinya gitu loh. Tapi ini boleh boleh ada dan boleh tidak, karena kan sebenarnya SI ini kan dia sudah diketahui bahwa Mbak Alvina tadi itu adalah mahasiswa sistem informasi gitu loh. Tapi kalau misalkan SI ini dia pakai kode tertentu, misalkan SI itu 01 gitu ya, ini diganti 01, terus 19, terus kemudian A ini diganti 1 misalkan, 11. Nah, nanti nama kelasnya itu harus diperdetail karena itu kan bentuknya angka semua dan tidak familiar dengan singkatan atau istilah-istilah yang dipakai di perkuliahan gitu loh. Nah, makanya di situ perlu ada nama kelas kayak gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah pembimbing akademiknya. Nah, pembimbing akademiknya siapa nih? SI19A1 misalkan Hanifah Permatasari MKom. Ya sudah di situ dituliskan Hanifah Permatasari MKom. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data tahun akademik. Nah, ilustrasi data tahun akademik itu kodenya, jadi kodenya itu biasanya seperti ini. Yang diambil adalah tahun depan, kemudian ada angka 1, ini untuk menandakan bahwa itu ganjil. Nah, nanti kalau misalkan genap, ini biasanya 2020, satunya ini diganti 2, gitu. Itu kalau genap. Nah, tahun akademik definisinya 2021 ini adalah 2020/2021 ganjil, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah ini identitas mahasiswa. Jadi ilustrasi identitas mahasiswa itu adalah NIM, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat lahir, kemudian nama orang tua, dan lain sebagainya itu ya. Jadi data yang benar-benar identitas diri atau personal dari mahasiswa itu. Jadi belum kecampur dengan program studi, belum kecampur fakultas gitu ya, karena itu nanti ada cara untuk menghubungkan data antara mahasiswa dengan program studi. Nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Jadi kita hari ini belajar tentang data dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dosen aktif. Nah, data dosen itu ada NIDN. NIDN itu nomor induk dosen nasional. Nah, kemudian ada nama dosen, nah kemudian ada alamat, kemudian ada tanggal lahir, dan lain sebagainya. Pokoknya ini informasi yang sifatnya personal ya. Belum bahas dosen tersebut mengajar apa saja, itu belum sampai situ. Jadi murni data dosennya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data mata kuliah gitu. Nah, ilustrasi data mata kuliah itu adalah kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, dan SKS-nya. Nah, di sini datanya itu masih campur. Jadi mau dia program studi MI, TK, SI, TI itu campur jadi satu, dan dari semester 1 sampai semester 7 itu semuanya bergabung jadi satu di data ini. Gitu. Nah, nanti gimana caranya misahin? Nah, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang, karena tabel seperti ini memang tabel mata kuliah itu kita satukan dulu, tapi bukan berarti nanti dia tidak bisa dipecah sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah gini, mata kuliah semester 1 itu kan tentu akan berbeda dengan mata kuliah semester 2. Nah, itu gimana caranya memisahkan gitu. Nah, nanti kita akan memainkan data mata kuliah, kemudian nanti ada data apa namanya? Data kelas mungkin, atau kita bisa memainkan data tahun akademik kayak gitu, atau kita nanti bisa apa namanya, karena di sini kan mahasiswanya ada yang murni dan ada yang transfer. Transfer itu kan dia bisa mengambil mata kuliah di atasnya. Atau untuk mahasiswa-mahasiswa atas itu biasanya nanti dia juga bisa ngulang mata kuliah yang ada di bawahnya. Jadi dia ngambil katakanlah dia sekarang itu ada di semester 7, kemudian dia mau mengulang satu matkul di semester 3. Nah, otomatis kan
dia harus mengambil mata kuliah di bawahnya. Nah, nanti kita bisa memainkan mata kuliah ini, kita mengelompokkannya per prodi, kayak gitu. Jadi per prodi sama per kelas ya, per kelas. Karena kan untuk kelas ya yang banyak, misalkan kayak SI. SI itu sama TI itu kan kelasnya ada banyak. Ketika ada mahasiswa yang mau ngulang, mereka kan akan memilih kelas yang jadwalnya itu tidak tubrukan dengan jadwalnya dia gitu loh. Katakanlah saya itu sudah semester 7 mau mengulang mata kuliah sistem basis data. Nah, saya akan mencari kelas berapa yang sistem basis datanya itu jadwalnya tidak tubrukan dengan saya gitu loh. Nah, itu jadi makanya kenapa di apa namanya mata kuliah itu bisa juga dimainkan dengan kelas dan program studi. Jadi sebenarnya ada banyak sih caranya, cuman tergantung case-nya atau prosedurnya aja seperti apa gitu. Karena kan yang namanya komunikasi antar data itu juga dipengaruhi sama kegiatan atau manajerial yang sedang berlangsung atau kebijakan atau prosedur yang di situ memang harus ditaati kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah gini, dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa KRS mahasiswa itu ternyata berasal dari 7 data-data yang sifatnya itu sebenarnya terpisah gitu. Jadi nggak nyambung antara satu sama yang lain. Nah, data-data yang menyusun KRS tersebut nantinya diisi oleh berbagai macam pihak dan wujudnya juga bermacam-macam. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Data identitas mahasiswa ini didapatkan dari mana? Dari formulir pendaftaran mahasiswa, ya kan? Kemudian data dosen aktif ini didapatkan dari siapa? Dari formulir dosen. Jadi dosen mengisi form, kemudian nanti bagian akademik yang memasukkannya. Kalau dulu sih seperti itu. Kalau sekarang sudah ada sistem terintegrasi ya, jadi kita bisa ngedit data kita sendiri atau ngisi data kita sendiri gitu. Tapi kalau dulu itu masih dimasukkan oleh bagian akademik. Nah, kemudian data mata kuliah ini dapatnya dari mana? Dari program studi. Lewat apa? Lewat apa? Peta kurikulum masing-masing prodi, kemudian sama dari jadwal gitu, dari jadwal yang udah ada. Nah, terus untuk kelas ini dapatnya dari siapa? Dapatnya dari kebijakan. Jadi SI mahasiswanya sorry, MI misalnya MI mahasiswanya ada 35 gitu. Oh, ini satu kelas aja. Nah, otomatis yang ada eee, kelas yang tersedia pada MI angkatan 2020 cuman satu. Nah, mungkin nanti kalau mahasiswa barunya ada 60 misalkan, oh 60 ini berarti jadi 2 kelas. Nah, kayak gitu. Jadi asalnya dia dari kebijakan. Nah, fakultas ini tentu asalnya dari universitas ya, dan dia melalui proses yang panjang untuk membentuk ini. Kemudian program studi ini juga dari fakultas. Jadi kayak kodenya berapa, jenjang, nama program studi, ini semuanya kebijakan dari fakultas. Kemudian tahun akademik ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari rutinitas. Jadi pola pelaporan yang dikehendaki oleh pemerintah kita itu modelnya seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti gitu loh. Nah, jadi oh ya di sini datanya itu kita peroleh macam-macam. Uh, kita diisi oleh berbagai pihak dan wujudnya itu macam-macam. Nah, kemudian selanjutnya data-data tersebut nantinya akan disatukan pada satu tempat. Jadi 7 data itu akan disatukan dalam satu tempat dan dia dihubungkan antara satu data dengan data yang lain. Nah, misalkan kayak tadi data mahasiswa, biar dia bisa berhubungan atau berelasi atau memiliki keterkaitan dengan tabel program studi, itu gimana caranya? Ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah membuat basis data. Basis data di sini yang akan kita gunakan untuk menyimpan seluruh data-data yang tadi. Jadi ada 7 data itu nanti kita akan simpan di basis data. Nah, basis data itu akan kita namai dengan basis data akademik kayak gitu. Nah, kemudian dalam basis data tersebut
kita akan memasukkan tabel-tabel. Nah, dalam kasus ini, tabel-tabel yang kita masukkan tadi itu berasal dari 7 data yang kita analisis Gimana Mbak tadi, Rizky? gitu. Halo, Nah, jadi halo dengan Kak. kata lain, Gimana? Coba 7 diulang. data tadi itu kita akan menjadikannya sebuah tabel, kemudian setelah dia berbentuk Sebentar, ini tabel, nanti baru kita masukkan ditunjukin ke Kak. basis data akademik, gitu. Nah, pada kasus ini, di materi kali ini, data-data itu belum saya hubungkan. Jadi sekali lagi itu datanya masih murni, belum diolah sama sekali gitu ya. Jadi memang belum dihubungkan. Artinya data itu masih berdiri sendiri. Nah, next kita akan membahas tentang cara untuk membuat tabel. Kan kita tadi sudah mendefinisikan ada 7 data. Nah, kemudian kita akan membuat data tersebut menjadi tabel dan kemudian kita akan mendefinisikan atau menghubungkan tabel tersebut gitu biar mereka tuh saling berhubungan. Misalkan kayak Mbak Alvina Damayanti tadi, dia bisa diakui Sudah dalam basis muncul data Bapak Ibu. sebagai mahasiswa sistem informasi angkatan 2019 itu kayak Sudah gimana lupa sih? Kayak gitu. sebagai Nah, media untuk tadi kalau itu adalah studi eee, kasus saya materi adalah tentang Kartu bahwa Rencana Studi Mahasiswa atau KRS. tabel Nah, sekarang mereka kita akan kemudian mempelajari ditemukan di salah data satu tempat di usaha kasus yang lain, yang yaitu berjualan di di mana peminjaman untuk perpustakaan. tempat menjual Jadi, produknya eee, terdiri dari aktivitas kios peminjaman kios yang buku gitu ya berisikan lebih 40 tepatnya. barang Nah, dan jarak antar kios ini seperti sekitar ini, 2 jadi meter berupa perpustakaan lembaran kemudian Fakultas Ilmu Komputer penjual itu menyediakan untuk dia mahasiswa menghadirkan atau khususnya menggunakan mencetakkan pendownload untuk kreasinya kartu anggota gitu menggabungkan kan suatu objek untuk jadi kalimat para pembuka. mahasiswa ataupun Alasan penulisan dosen. dalam tema ini adalah Fungsinya untuk mengantisipasi nanti banyaknya kalau pembeli misalkan mahasiswa dan mau minjem penjual atau maka mengembalikan, diperlukan minjem ya, penguatan minjem surat itu biasanya edaran dia mengeluarkan kartu sebagai anggota stadium ini awal. untuk kemudian Kemudian untuk didata mengatasi oleh masalah di sini adalah bagian maka bisa perpustakaan. menggunakan Unity Nah, Preview kemudian serta Download di sini di Preview. dalam kartu ini itu Ada juga dua aplikasi terdapat di install banyak pada sekali model berbasis data. Android, Nah, data apa yaitu saja? produk furniture yang Nah, divisualisasikan oh bentuk ya, barang sebelum kita menggunakan membahas ke batas data, dan di dikelompokkan bagian dalam kategori perpustakaan seperti itu sofa, dia juga buku, dan lemari merekap saja. buku Yang perpustakaan. terakhir, Jadi kayak aplikasi mereka tuh punya A5 data buku menggunakan gitu loh. metode Nah, pengembangan data buku multimedia yang itu bersifat mereka terdiri dari menghasilkannya 4 dari yaitu konsep, eh, desain, material kelas collecting, buku. Jadi kelas bukunya kemudian dicatat, kategorinya distribusi. dicatat, terus Kelas judul buku akan buku, melalui kemudian proses pengarangnya siapa, cara penerbitnya mana, digitalisasi yang ISBN-nya menyebabkan itu data berapa, menjadi menjadi tahun terbuka, terbitnya berapa, kategori kemudian tertutup, jumlah koleksi musaha, dengan dan judul buku kemudian itu ada distribusinya berapa, berdasarkan kemudian sama daftar keterlibatan pustaka hasil penjualan atau apa ya, penulisan buku dari tersebut tapi di sebagai dalam daftar pengusaha pustaka itu atau seperti yang apa, lain dalam kayak gitu. menerapkan Nah, media promosi kemudian bisa dia sejalan juga mempunyai supaya form dapat untuk rekap diciptakan promosi aktivitas melalui peminjaman, di platform mana ada kemudian nomor peminjaman, distribusi kemudian ada promosi nomor anggota, kemudian kemudian tanggal kemudian pinjam, ada distribusikan kelas menggunakan buku, cara yang berbeda kemudian akan menjadi lebih kelas buku cepat ini dan mudah terkait tentu dengan saja buku di yang e-commerce dipinjam ya. tersebut. Nah, kemudian ada tanggal Itu kembali, adalah gambaran keterlambatan, denda, sama total kalau denda. Kalau misalkan mengenai dia penjualan terlambat dan ada perpustakaan. dendanya gitu. Tapi Selanjutnya kalau misalkan dia dari ternyata modul tepat 2 waktu, ya yaitu dia nggak bagaimana bayar. pengembangan sistem Nah, dengan memakai jadi form yang dipunyai oleh metode Sparkle yang perpustakaan terdiri untuk dari aktivitas pengembangan peminjaman bentuk itu seperti konsep, ini desain, gitu ya. material Nah, kemudian collecting, untuk pengumpulan form bahan, yang desain, merekap pembuatan, buku perpustakaan distribusi, itu seperti ini, distribution gitu akan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, hasil penelitian setelah kita tersebut analisis data merupakan tersebut hasil itu dari bisa dikelompokkan menjadi yang pertama, keseluruhan data karyawan fakultas, kemudian lalu yang kedua ada data anggota, spesialnya kemudian yang ketiga ada data diberikan buku, kemudian yang selanjutnya data peminjaman, dan berdasarkan data kontribusi pengembalian. untuk Nah, penilaian kita aplikasi bisa dan lihat di pengembangan sini, responden untuk masing-masing nih ya, pertanyaan ID anggota dan nama anggota ini berarti ada data anggota di situ, data mahasiswa atau data dosen gitu ya, alamat sama nomor telepon ini. ini Nah, kemudian di sini ada kepala aplikasi yang perpustakaan digunakan UC berdasarkan Fibrianti S. kebutuhan Hum. Berarti di aplikasinya situ juga ada untuk tabel membuat aplikasi karyawan yang fakultas karena Mbak lebih Yusi ini itu adalah merupakan karyawan jadi Fakultas harapannya Ilmu nanti Komputer yang ditempatkan di divisi memvisualisasikan perpustakaan. Ya kan, produk berarti ada yang data yang dibuat menyimpan aplikasi tentang
karyawan fakultas. Nah, kemudian ketika kita melihat form rekap ini berarti ada data buku, kemudian sama data peminjaman. Nah, kalau orang itu pinjem logikanya yang namanya orang pinjem pasti balikin nggak? Balikin kan berarti ada data tentang pengembalian juga. Nah, di sini kan soalnya ada tanggal kembali, kemudian keterlambatan, ada denda dan total dendanya. Nah, oke, kita akan cek ini tiga data pertama. Jadi yang pertama karyawan fakultas itu ilustrasi kasar atau gambaran besar data karyawan itu ada NIK. NIK itu nomor induk karyawan, kemudian namanya siapa, kemudian alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada data yang kedua adalah data anggota. Nah, anggota ini karena di kartu perpustakaan tadi dia adalah mahasiswa ya pelakunya. Jadi di sini datanya itu adalah NIM. NIM itu bisa diartikan juga sebagai nomor anggota kayak gitu. Nah, kemudian nama mahasiswanya, nah kemudian alamat, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi data personal tentang anggota perpustakaan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data buku. Data buku ini yang tadi direkapkan tadi, mulai dari kelas buku sampai jumlah, gitu ya. Nah, kemudian data tentang peminjaman. Jadi ilustrasi data peminjaman itu ada nomor peminjaman, kemudian ada pelaku peminjaman. Pelaku peminjaman itu berarti NIM atau nomor anggota tadi ya. Kan ini yang minjem mahasiswa ya kan, nomor terus kemudian orang yang meminjam itu dicatat. Nah, kemudian tanggal dia pinjem itu dicatat. Nah, kelas buku itu berarti eh bukunya. Jadi dalam pencatatan itu yang dicatat siapa yang pinjam, kapan minjemnya, dan buku apa aja yang dipinjem. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk ilustrasi data pengembalian, kita cukup ambil nomor peminjamannya aja. Jadi karena ini tadi kan sudah diidentifikasikan dengan nomor peminjaman nih. Nomor peminjaman tadi ada berapa, nah kemudian tanggal kembalinya itu kapan, nah kemudian keterlambatannya ada atau tidak, kemudian dendanya berapa, kalau misalkan dia terlambat berarti otomatis ada denda ya. Nah, kalau sudah ada denda berarti langsung total denda. Dia akan mengenerate keterlambatan dikali denda. Nah, Nah, ini untuk materi kali ini, jadi kita belajar tentang dua data, yaitu data di perpustakaan sama data di mahasiswa. Nah, untuk evaluasinya, nanti Anda bisa cek di e-learning masing-masing. Yang pasti untuk evaluasinya tidak akan jauh dari materi yang saya berikan ini. Nah, saya sangat mengharapkan bahwa mahasiswa bisa memahami ini karena nanti ke depannya kita akan kita akan terus membahas tentang data mahasiswa dan data tentang peminjaman buku ini. Jadi biar enak kalian dalam memahaminya. Nah, gitu. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.